saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan akan diberikan kelegaan, akan diberikan kemenangan. Kita pujikan, kemenangan terjadi di sini.
sungguh menyembah Yesus. Kau yakin Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Yesus, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah Engkau berikan pada kami, Yesus. Kami boleh hadir di tempat ini, Bapa, untuk beribadah kepadamu, Yesus. Ialah hati, pikiran, jiwa kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Semua yang kami naikkan ini, Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus. Ialah Engkau disukakan, Tuhan, melalui puji-pujian penyembahan kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Beracaralah Tuhan Yesus dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Allah kita, Allah yang dahsyat. Amin. Biarlah karena kita mengerti bahwa Allah kita yang dahsyat, kita mau bersukacita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan Allahku dahsyat. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak-sorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit,
Allah bangkit, bersorakan. Serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa, Dan pemerintahan Allah Dia, kuasanya yang ilahinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sekarang telah tiba. Sekarang tiba, keselamatan kuasa. keselamatan dan kuasa, Dan pemerintahan Allah Dia, kuasanya yang ilahinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Biarlah kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dengan sukacita, dengan hati yang tulus, ikhlas. Karena kita sudah mengasihi Tuhan. Silakan untuk petugas pelayan persembahan untuk mempersiapkan.
Kita memujikan Yesus, padamu ku berseru. Hanya Dia pertolongan kita, hanya Dia kekuatan kita. Tuhan, menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kebenaranku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku puji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kembali kami menghadap tahta hadirat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik, agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami kalahkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Kau memberkati kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kita boleh ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Dia. Setelah kita memuji, memuliakan Tuhan, saat yang terindah untuk kita merenungkan akan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Tema di bulan Agustus ini adalah kemerdekaan sejati. Dan untuk saat ini tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus memerdekakan. Yesus memerdekakan. Yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8
ayatnya yang ke-36. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 36. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di bulan Agustus ini, di kampung ataupun di jalan-jalan, kita sudah dapat menikmati nuansa-nuansa 17-an. Sejak masuk di bulan Agustus, maka kita melihat kemeriahan, bahkan perlombaan-perlombaan yang diadakan ya di kampung-kampung dan juga berbagai acara-acara yang nuansanya adalah nuansa kemerdekaan. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa bangsa kita memperingati kemerdekaannya sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sampai sekarang ini, di tahun 2022, berarti sudah 77 tahun lamanya Indonesia atau kita dapat menikmati apa yang disebut dengan kemerdekaan. Kenapa harus ada kemerdekaan itu? Karena adanya penjajah bangsa lain yang membuat kita rakyat Indonesia tidak bisa merdeka di tanahnya sendiri, di negaranya sendiri. Dijajah oleh bangsa asing. Nah, sejak itulah maka ketika diproklamirkan kemerdekaan itu bahwa Indonesia punya kedaulatan dan juga sekaligus bebas dari penjajahan, perbudakan, penindasan yang membawa derita, bahkan membuat orang-orang harus kerja paksa, bukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, tetapi justru untuk kepentingan bangsa lain. Kemerdekaan yang didapat ini artinya bahwa adalah satu kondisi di mana negara kita dapat dibebaskan dari berbagai penjajahan tadi, bangsa asing tadi, yang kita kenal pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepang. Kalau kita mendengarkan dari orang-orang tua yang tentunya ada di arena itu, betapa sengsaranya, betapa menderitanya. Sehingga muncullah orang-orang yang punya hati dalam satu tekad yang sama untuk bisa merdeka bagi negara ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang sesungguhnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah dikatakan ketika anak itu, yaitu Yesus, yang memerdekakan kamu. Kita sudah menikmati kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia ini. Tetapi apakah kemerdekaan itu telah ada dan melekat dalam diri kita? Masih banyak manusia yang terjajah dan dijajah oleh perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Berapa banyak orang yang kita bisa lihat dalam kehidupannya masih terjajah, masih terbelenggu, baik secara fisik maupun mungkin ada orang-orang Kristen tetapi belum merdeka yang sesungguhnya. Seperti ayat ini, benar-benar merdeka.
Hanya menjadi orang Kristen, hanya menjadi orang percaya, bukan berarti bahwa dia sudah merdeka sesungguhnya. Masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan, masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain yang bisa dilakukan oleh orang yang dikatakan orang Kristen, orang percaya. Apakah seperti itu yang dianggap, yang dikatakan oleh firman Allah sebagai orang yang sudah merdeka? Masih terjajah dan tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk terlepas dari setiap masalah dan persoalan. Nah, kita akan lebih jauh melihat dalam Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa yang telah masuk ke dalam manusia, dan itu bagaikan kanker yang menjalar dikatakan, yang mempengaruhi semua manusia. Sehingga manusia kita itu adalah orang berdosa. Dan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian. Bukan kehidupan. Inilah yang masuk, bahkan merasuk manusia, menguasai manusia. Membuat manusia tidak berdaya karena dosa itu bagaikan kanker. Kanker yang mematikan. Sekarang ini kalau kita melihat, bahkan mengalami mungkin ketika divonis bahwa kita mengalami sebuah penyakit yang namanya kanker. Maka yang ada adalah sebuah ketakutan. Kenapa? Karena takut mati. Berusaha untuk bagaimana mencegah, bagaimana supaya kita ini bisa melanjutkan kehidupan yang ada. Tidak sampai diakhiri oleh karena adanya kanker tadi. Semestinya orang percaya pun demikian. Ketika dosa itu yang bagaikan kanker merasuk manusia, seharusnya bisa dicegah supaya tidak membawa kepada kematian. Bukan hanya kematian jasmani, tetapi kematian untuk selama-lamanya. Bisa dicegah, bisa diobati. Dan itu terjadi kalau Yesus itu yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita dari dosa tadi. Nah, Tuhan Yesus memerdekakan kita itu dari apa saja? Saya akan menyampaikan dua hal saja tentang bagaimana Yesus melakukan sesuatu kemerdekaan bagi kita, yaitu kemerdekaan masa lalu. Masa lalu. Bukan berarti saya akan membawa kita untuk mengingat lagi masa lalu kita. Tetapi sejarah seperti bangsa Indonesia yang saya sampaikan tadi, kita akan selalu mengingat sejarah perjuangan bangsa ini yang selalu diperingati untuk mengingat perjuangan dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini. Rela memberikan nyawa mereka, bahkan semboyan mereka sampai titik darah yang terakhir untuk bisa menjadi merdeka bagi negaranya sendiri. Nah, dimerdekakan dari masa lalu, itu artinya bahwa kita dibebaskan dari kungkungan, cengkraman, dosa.
Dan ini dilakukan oleh Yesus yang adalah pejuang, memperjuangkan kita. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia, datang ke dunia ini. Lalu kemudian tidak seorang pun orang yang berkuasa bisa membebaskan orang berdosa. Dengan berbagai cara, melalui agama-agama, melalui tata cara yang dilakukan. Dengan mengorbankan binatang mungkin sebagai penghapus dosa. Tidak mampu untuk membebaskan manusia, melepaskan manusia dari cengkraman kuasa dosa itu. Bahkan manusia semakin ada di dalam dosa dan semakin bertambah-tambah di dalam dosa itu sendiri. Manusia menjadi budaknya dosa, diperbudak. Tidak ada kuasa untuk bisa terlepas, melepaskan diri dari kuasa itu. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang datang membebaskan kita menjadi anak domba Allah yang telah tersembelih. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan menyelesaikan penyakit kanker tadi, yaitu dosa yang membawa kepada kematian. Ini adalah masa lalu, kemerdekaan masa lalu yang dikerjakan Yesus bagi saudara dan saya. Dan semestinya kemerdekaan itu kita terima atas karya Yesus, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita lebih baik dari yang lain. Tetapi semua karya Yesus itu adalah anugerah yang Dia berikan kepada kita. Yang saya katakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6. Pada ayatnya yang ke-18. Ayat 18 sampai ayat 23 dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena keselamatan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang dikerjakan Yesus masa lalu untuk hidup kita. Dalam sebuah perjuangan yang tadinya kita menjadi hambanya dosa, diperbudak oleh dosa. Tetapi kemudian Yesus memperjuangkan kita dalam anugerahnya, dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga kita diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran oleh Yesus Kristus. Dan sasarannya tidak hanya kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Sebagai orang percaya cukup, senang.
kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi akan berproses, dikatakan, menuju kepada kekudusan. Menuju kepada kekudusan. Untuk apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan bisa saja pada akhirnya hilang dari diri kita. Kuasa maut, kuasa dosa telah dikalahkan oleh Yesus. Tetapi dosa itu masih bisa mengganggu orang percaya. Sehingga bisa menjadi cemar, bisa menjadi orang berdosa lagi. Bisa dari lingkungan di mana kita ada. Itu sebabnya firman Allah katakan jangan tinggalkan pertemuan bersama-sama sebagai saudara seiman. Karena di sana kita akan saling dinasehati, saling berbagi, saling menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Satu dengan yang lain dikuatkan. Karena kalau tidak, pengaruh yang begitu kuat. Sekalipun kita ini sudah orang yang percaya kepada Yesus, lingkungan juga punya pengaruh yang kuat untuk bisa pada akhirnya membawa kita kembali kepada hidup masa lalu. Hidup di dalam kecemaran. Dan keselamatan itu bisa hilang dari kita. Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan tersebut? Menjadi hamba kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Itu sebabnya semua kita dikatakan adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus, menghambakan diri kepada Dia yang adalah Tuhan kita, majikan kita. Yang tadinya dari hamba dosa. Dan seorang hamba itu tidak punya wewenang, tidak punya hak, tidak punya kuasa. Dia selalu ada dalam penguasaan majikannya. Apapun yang dikatakan, dia harus menuruti. Begitu kuatnya ketika dosa itu yang menguasai manusia. Dia akan menuruti seperti keinginannya karena memang dia dikuasai oleh dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan kita dapatkan dari Yesus Kristus yang begitu mengasihi kepada kita. Kita lihat lagi ayat dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Atau dari ayat 19 saya akan baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Harga tebusan kita, seperti dalam pujian dan juga dari firman Allah, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Apapun dalam dunia ini kita bisa beli dengan uang. Dengan harta yang kita miliki. Tetapi keselamatan tidak dapat kita bayar dengan uang. Itu adalah anugerah yang diberikan. Dan nilainya adalah darah Yesus yang mulia. Darah Yesus yang suci. Yang telah membebaskan kita. Dan dikatakan bahwa dia membayar lunas. Dia selesaikan seperti apa yang dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Dia selesaikan semua masalah dosa kita dengan lunas. Kalau di dunia ini kita membeli rumah ataupun mungkin kendaraan, kita harus dengan nyicil
dicicil karena kemampuan yang kita sangat terbatas, sehingga harus menyicil. Yesus tidak pernah menyicil. Anugerahnya seutuhnya diberikan kepada kita. Dan dia tidak memandang muka, tidak memilih-milih. Tetapi siapa saja, yang dikatakan siapa saja yang boleh menerima dia, yang percaya kepada dia, mendapatkan hak mutlak dari Tuhan. Dosa kita dibayar lunas. Untuk itulah kita ini seperti dalam Roma tadi, bukan lagi menjadi hamba dosa. Pengaruh dosa itu masih akan tetap berlangsung semasa kita hidup. Tetapi kita tidak lagi dalam penguasaan dosa itu sendiri. Darah Yesus yang telah membebaskan kita. Untuk itulah maka kedekatan kita kepada Tuhan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap kita untuk tetap ada di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan itu. Di dalam 1 Korintus ini juga pasalnya yang ke-7, pasal 7 ayat 22 dan 23. Dikatakan demikian firman Tuhan dalam ayat 22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tuhan panggil kita, memerdekakan kita untuk menjadi hambanya. Di mana kita tunduk kepada Dia. Tunduk seperti apa yang Dia inginkan bagi setiap kita. Kembali lagi dalam ayat ini, bahwa kamu itu telah dibayar lunas. Sehingga tidak ada hutang dosa lagi. Yang semestinya seperti firman Allah katakan, kita akan berjalan dalam kebenaran menuju kepada kekudusan dan semakin hidup dalam kekudusan. Baik dari pola pikir kita, dari pandangan kita, dan pada akhirnya akan muncul dalam bentuk perbuatan kita. Kiranya anugerah Tuhan itu yang telah melingkupi, menguasai kita, memampukan kita untuk menolak semua godaan-godaan yang bisa saja terjadi datang kepada kita. Itu adalah kemerdekaan masa lalu yang dikerjakan Yesus bagi kita. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan masa sekarang ini? Masa lalu kita, Yesus yang telah membebaskan, Yesus yang telah memperjuangkan kita, menjadikan kita sebagai hambanya, dan sekarang ini di dalam Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Dia ingin agar supaya hidup kita melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau orang lain kan melakukan perbuatan baik untuk keselamatan. Sekarang kita sudah diselamatkan. Kita sudah ada menjadi hamba kebenaran. Dan Dia ingin untuk masa sekarang ini, ketika kita ada dalam Kristus Yesus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan sesuatu. Apa saja perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Firman Allah katakan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan, yang bisa dikecap oleh orang lain, yang bisa menyenangkan.
menjadi tuntunan karena adanya terang dalam hidup kita. Yesus memanggil kita menjadi terang dan garam dunia ini. Punya makna. Ada sesuatu yang perlu kita munculkan sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan. Tidak hanya berbangga sudah dimerdekakan. Tetapi ada satu tugas yang Tuhan inginkan bagi kita. Yaitu melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik apa saja yang bisa kita lakukan? Bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan hanya fokus untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kita menerima anugerah dengan cuma-cuma. Maka kita pun dapat berkarya bagi Tuhan. Bagi pekerjaannya. Setiap kita diberikan kemampuan-kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu hal. Tidak mungkin tidak. Pasti. Ya kalau kita masuk kepada pembagian talenta itu. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Setiap kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Yesus. Untuk dapat mengembangkan apa yang kita terima dari Tuhan. Tentu saja tidak semua menjadi pengkhotbah. Tidak semua jadi WL. Saya dulu agak stres, saudara. Apalagi sama Mas Yakub begitu ya. Kalau latihan WL gitu, sudah kadang ketukannya salah-salah bagi saya. Ya karena memang bukan bidangnya. Tapi ya karena jadwal. Ya karena jadwal begitu. Saya pikir, ya Tuhan, saya stres betul. Kalau sudah disuruh WL gitu, ya agak stres juga. Saya lebih senang melakukan sesuatu dengan tenaga, dengan perhatian. Bahkan di kampung pun saya katakan, ya apa yang saya bisa lakukan dalam tenaga yang bisa saya berikan. Munculkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidak melakukan sesuatu yang bukan kapasitas kita, bukan kemampuan kita. Tentu ada bagian-bagian orang lain yang punya ya hak atau punya kemampuan untuk bidang itu. Tapi kita semua punya peranan penting. Bukan berarti bahwa kelingking ini lalu tidak ada gunanya sekalipun dia terkecil. Semua ada fungsinya. Semua kita ada fungsinya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan sukarela untuk kita dapat melakukannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dari dosa dan cengkraman iblis, cengkraman kuasa kegelapan itu. Dari kehidupan yang sia-sia, menjadi kehidupan yang punya makna, punya arti. Siapa yang menyangka kita bisa ada, memperoleh anugerah yang besar. Terkadang kita melihat seseorang, luar biasa, ada perubahan yang nyata. Saulus yang kita kenal, orang mendengarkan namanya Saulus saja sebelum diganti Paulus. Orang sudah ketakutan karena tahu persis bagaimana kehidupannya. Tapi setelah dia dimerdekakan, setelah dia menjadi hambanya Tuhan, akhirnya dia katakan, dia dulu begitu bangga dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang pemuda yang energik. Tapi dia katakan, masa laluku adalah sampah dibandingkan dengan Kristus Yesus yang adalah kemuliaan bagiku. Sehingga dia melakukan sesuatu, karya-karyanya luar biasa yang tidak perlu saya jabarkan di sini. Bagaimana Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dia pernah menganiaya orang, dia pun mengalami. Tetapi tidak lagi dalam pembalasan, tidak lagi dalam dendam. Tapi dia terima semua itu, bahkan dia katakan itu adalah sebuah anugerah.
dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus sedang sediakan. Kita kembali kepada Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang hidup pasti bergerak. Orang yang hidup pasti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu dilakukan masa sekarang ini. Sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa. Dia mau supaya kita hidup untuk melakukan perbuatan baik itu tadi. Itu adalah hidup masa sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau demikian, kita telah menerima akan kemerdekaan melalui Yesus Kristus. Kita pun dijadikan sesuatu, yaitu melakukan hal perbuatan-perbuatan baik. Dan Dia mau untuk kita hidup di dalamnya. Artinya ini continue. Tidak lalu hanya melakukan dalam waktu-waktu tertentu. Yang namanya Dia mau agar supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan itu. Itulah keinginan Tuhan bagi kita. Untuk kemerdekaan yang kita terima pada masa sekarang ini. Dan ketika kita hidup di dalamnya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup bagi sesuatu yang mulia, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Jika kita dimerdekakan dari perbuatan dosa, adalah sesuatu hal yang tentu kita lakukan, berterima kasih kepada Tuhan dalam anugerahnya. Dan mari kita hidup bagi Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, bukan dengan barang fana. Dan kita akan persiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam perjamuan Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Maroloan. Bukan dengan barang fana kau membayar
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Lagi dari awal. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Engkau selamatkan kami, Engkau merdekakan kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kasih sebesar kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami senantiasa bersyukur kepada Engkau. Dan sebentar Tuhan, di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami mengambilnya, terlebih dahulu ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan mengambil tubuh dan darah-Mu. Untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk memberikan kekuatan, kesembuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan hamba-hamba-Mu yang sebentar melayani Tuhan. Agar kami boleh melayani bersama-sama untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih, kami akan sambut sebentar tubuh dan darah-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan dalam mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Masih ada yang terlewat, Sia-sia sudah semua dapat. tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati Mari kita sama-sama bangkit berdiri. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan kami akan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Namun sekali lagi Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni segala kelemahan kekurangan dosa kami.
Sehingga benar-benar ketika kami ambil tubuh dan darah-Mu, kami boleh dilayakkan, kami boleh mendapatkan berkat darinya ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama-Mu kami berdoa. Nah saudaraku, kita mau angkat roti tubuh Yesus yang kita sudah terima bersama-sama. Dengan tangan kanan kita angkat di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, tubuh Yesus kita sudah pegang dan sekarang kita mau makan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuhnya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dan sekarang kita mau angkat cawan Tuhan di mana darah Yesus ada di dalamnya. Dan sebelum kita minum darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita, dengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk mengampuni dosa kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat pengorbanan. Glory Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, engkau pecah-pecahkan tubuhmu dan engkau curahkan darahmu untuk mengampuni kami Tuhan. Untuk memerdekakan kami daripada hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tubuh dan darahmu sekarang sudah bersatu dengan kami. Tubuh dan darahmu yang kami sudah makan dan minum akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Akan memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati dengan perjamuan kudus yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita pujikan kembali pujian ini bukan dengan barang fana. Dan pengorbanan
Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya akan menyampaikan pengumuman. Baik, beberapa pengumuman untuk hari ini. Nanti sore masih ada ibadah ketiga di cabang Tugu pada jam 16.15. Lalu kemudian sorenya di tempat ini juga jam 18 untuk ibadah youth. Lalu kemudian di sepanjang minggu yang berjalan, pada setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu di gereja ini ada doa pagi. Ya, sudah dimulaikan dan puji Tuhan sudah beberapa jemaat yang ikut dalam doa pagi. Lalu hari Selasa ada ibadah doa juga di tempat ini. Lalu kemudian untuk hari Jumat di Tugu ada ibadah doa jam 18. Lalu kemudian hari Sabtunya ibadah wanita juga di Tugu jam 16.15. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu yang akan yang hadir dan ada keluarganya yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit atau karena usia, dipersilahkan untuk bisa membawa perjamuan, yang mengambilkan perjamuan untuk keluarga yang ada di rumah. Ya, kami masih sangat terbatas untuk bisa melakukan pelayanan karena memang cukup banyak ternyata yang di usia lanjut dan juga ada yang cukup jauh jaraknya, sehingga kami bisa melakukannya besok Senin ya untuk beberapa tempat. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu yang keluarganya mungkin membutuhkan perjamuan bisa dibawakan. Lalu kemudian untuk minggu depan sebelum kaum pria menyampaikan pengumuman, minggu depan kita ada tamu pembicara, ya ini Bapak Pendeta Daniel Sakius di ibadah 1, 2, dan 3. Ya, jadi minggu depan ada tamu di ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah 3. Lalu kemudian untuk bila ada yang memang membutuhkan kunjungan, bisa menghubungi, ya bisa ke sekretariat di jam kerja, atau bisa menghubungi ke saya, atau salah satu majelis yang sekiranya mudah untuk dihubungi bila ada perlu untuk kita berkunjung dalam bentuk besuk. Lalu juga Arimatea atau seksi kematian juga bisa kontak di jam kerja ke sekretariat atau kepada saya juga bila ada hal-hal yang diperlukan. Sekretariat buka dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 14. Lalu kemudian di hari Selasa dan juga hari Jumat ada piket hamba Tuhan. Baik, dari pria akan ada pengumuman. Saya persilahkan Pak Rudi. Terima kasih Bapak Pendeta Yan Thomas buat waktu dan kesempatan yang diberikan selaku Gembala Sidang Jemaat yang ada. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mewakili dari pengurus wadah kaum pria mau menyampaikan bahwa dalam rangka ulang tahun wadah kaum pria di gereja setempat ini akan mengadakan retreat pada tanggal 26 dan 27 Agustus bulan ini. Adapun pesertanya, Bapak Ibu boleh untuk mengajak anak-anaknya juga, dan dari pihak panitia kita sudah menyediakan semua akomodasinya dari bis, penginapan, dan konsumsi. Jadi sudah disediakan dari pihak panitia dari wadah kaum pria. Untuk itu kami mohon sumbangsinya dan kontribusinya dari Bapak Ibu sebesar 50.000 untuk tiap orangnya. Dan apabila Bapak Ibu tergerak hatinya untuk memberikan lebih dari 50.000,
kami selaku panitia dari Wadah Kaum Pria menerima dengan sukacita. Ini semua untuk kemuliaan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan Yesus dimanapun yang dipercayakan kepada kami sebagai Wadah Kaum Pria. Terima kasih, salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Baik, itu kegiatan dari pria Pantai Kosta yang akan mengadakan retreat pada hari Jumat tanggal 26 jam 1 siang berangkat ya. Berangkat dari SAP dengan menggunakan bis dan akan pulang di siang hari pada hari Sabtunya. Tuhan berkati. Ada yang lain? Pak Yanto ada? Tidak ada. Ya, untuk P2N ya seperti biasa 3 bulan sebelum hari H untuk bisa melengkapi atau sudah lengkap persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya naungi sampai ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya naungi sampai ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagiku. Ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan dalam anugerah-Mu yang telah memberikan waktu kesempatan bagi kami dapat melayani Engkau, dapat beribadah kepada Engkau. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan ataupun dalam ibadah ini. Tuhan yang sangat mengerti dalam setiap masalah persoalan yang mungkin ada dialami oleh setiap mereka. Engkaulah yang memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoakan untuk Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno. Lawatan-Mu untuknya ya Tuhan di usia lanjutnya. Biar kekuatan dan juga jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidupnya. Untuk tetap berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Dan dia
tidak lepas dari anugerah Tuhan untuk berpaut kepada Engkau. Demikian juga yang lain di usia lanjut ataupun yang sakit. Tuhan juga yang akan menolong. Baik anak Jessica yang juga sedang ada di rumah sakit. Tuhan juga tolong, Tuhan jamah sembuhkan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan Tuhan terjadi atasnya. Demikian juga yang lain-lainnya. Tuhan lawat mereka semua. Berkati juga bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Baik masalah ekonomi, masalah pandemi yang juga belum kunjung selesai dalam mengatasinya. Berikan kemampuan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Juga masalah keamanan di tahun politik ini, Tuhan kiranya tolong. Biarlah pemulihan bangsa kami boleh terjadi, karena kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu, bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat yang akan melimpahkan berkat atas hidup, rumah tangga, usaha, serta pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sukacita. Diberkatilah kekuatan kesehatanmu, diberkati rumah tangga dan keluargamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu. Dan sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, mari kita semua katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah